ibarat kata saya ini sekarang di tengah bang, Masih di tengah. masih di tengah. Awalnya belum terpenuhi, Ya, akhirnya belum terpenuhi bang. karena pemasaran masih dibantu ya. Pemasaran masih dibantu Iya. bang. Bahkan juga kita masih beli sama orang. Ya, benar. Nah, ini makanya kita buat sekarang Koperasi Cipta Puyuh Jambi ini untuk merangkul ini. Nanti kita semuanya akan mandiri bersama. Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Saat ini saya bersama Bang Barik, juga anggota dari Peternak Puyuh Jambi. Yang sekarang kami tergabung di anggota Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Nah, di sini kita berada di kandangnya Bang Barik, Ya. di unit 2. Unit 1 ya, unit 1 Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kalau jarak dengan Rumah Puyuh Berkah ini kurang lebih 3 jam nih tadi. Kalau dari abang 3 jam. Iya, dari rumah saya. Ini apa nih? Langka nih kesempatan bertemu dengan Bang Barik. Nah, di sini temanya bukan tentang puyuh aja, ini lebih umum. Karena ya saya perawat nih Bang Barik. Iya, iya bang. Bang Barik filsafat. Filsafat. Bahkan kuliahnya di Jakarta. Jakarta. Kok beternak puyuh? Nah, ini yang harus diluruskan nih. Karena gini Bang Barik. Kuliah rata-rata mereka yang kuliah ya, Iya bang. mengejar kuliah itu untuk mendapatkan detail arahnya ke pekerjaan. Betul. Nah, sekarang pola pikir ini sudah turun-temurun nih. Belajar yang rajin, dapat nilai tinggi, biar dapat kerja enak. Betul bang. Kemudian menabung jadi kaya. Kan itu siklus yang diajarkan nih. Nah, kalau menurut Bang Barik sendiri nih, karena Bang Barik kan jurusannya filsafat nih. Iya bang. Tentu ya ilmunya jauh lebih daripada saya nih tentang Sama bang. ya tentang ini pemikiran hal seperti itu Iya. rasa lebih ada belajarnya juga, dari pengalamannya juga. Jadi menurut Bang Barik nih tentang kuliah dan kerja. Dan sekarang kaitannya kita ke peternak. Nah, gimana nih menurut Bang Barik? Menurut saya sih bang, kalau sebenarnya bang, kalau mau kita di zona nyaman, Ya. mungkin kita kerja sama orang itu lebih enak. Lulus kuliah, cari kerja. Ya, Saya pun mungkin basic keluarga saya kan orang tua dua-duanya PNS bang, pegawai ya. pegawai. Jadi kita tuh sebenarnya saya diarahkan untuk situ bang, Jadi pegawai juga. jadi pegawai. Tapi karena keinginan kita tadi itu kuat, Ya. mau ya menciptakan lapangan pekerjaan lah, Ya. mau coba. Karena sebenarnya bang, waktu itu yang paling berharga kan waktu bang. Ya. Kalau kita di kandang ini kita bisa yang ngatur waktu. Ya, benar. Kalau kita jadi pegawai, jadi ini, mungkin waktu kita jadi lebih sedikit. Dan juga memang kalau pemikiran saya sendiri, kita itu kuliah bukan untuk Cari kerja. bang. Kita itu untuk menciptakan lapangan kerja sebenarnya bang. Karena dituntut kita itu untuk kreatif sebenarnya bang. Ya, benar. Kalau nyari kerja bang sekarang orang sebenarnya bisa dibilang bisa kita nyari kerja. Iya. Saya sempat bang nyoba ngapply di mana-mana. Cuma Iya. saya mikir lagi, nggak bagus ini kayak gini, nggak masuk nih di saya kan. Tapi pernah kerja? Pernah bang. Waktu itu ya kita berbicara gaji ini ya, kira-kira berapa waktu itu? Masih di atas UMR? Di atas UMR jauh bang. Waktu gaji itu tahun berapa? Tahun 2023. Tamat kuliah 2022. 2022. 2003 mulai kerja di pertambangan tadi kalau nggak salah ceritanya. Wah, kalau pertambangan lumayan juga gaji sebenarnya. Bang, lumayan. Tapi ada yang buat nggak nyaman pastinya. Tentunya ya namanya kerja sama orang. Namanya kerja sama Apalagi orang. kerja tim. Kerja tim. Juga jarang. Ya kita nggak bisa ngatur waktu kita sendiri bang. Ya. Itulah. Jadi kemudian setelah itu sempat menganggur. Setelah itu memang nganggur sih bang. Bukan nganggur dalam arti kata nganggur tuh, ada juga pekerjaan yang lain. Bantu nih sawit ya di sini. Kebun, ya, Kebun. kebun. Nah, ya itulah bang. Habis itu mikir-mikir buka usaha apa ya, Ya. usaha apa ya? Karena untuk tambahan juga kan. Nah, Pernah akhirnya- terpikir nggak? Apa ternak puyuh sebelumnya? Wah, pernah bang. Nggak pernah terpikir. Malah yang masuk akal itu waktu itu kita mau ternak sapi di kebun itu, jadi mau kita pagar. Di kebun sawit itu. Kebun sawit itu Ya. kita pagar, kita kasih sapi bang. Malah niatnya awalnya itu sebenarnya bang. Tapi karena sapi paling nggak kalau di kebun itu kalau nggak 100 dia isinya apa lebih dari 10 lah bang. Kurang masuk juga sebenarnya. Modalnya. Modalnya lebih besar. Jadi Modalnya dengan lebih puyuh ini besar. modal relatif kecil ya. Relatif kecil bang. Relatif kecil. Ada ini nggak? Ada muncul gengsi nggak kalau ketemu kawan teman-teman atau keluarga sekarang? Kok jadi peternak nih satu filsafat? Enggak sih bang. Karena kadang ada yang bilang, kenapa sih ini beternak? Kenapa Ya. sih mau ternak? Ya. Maaf, waktu itu mungkin saya lagi titik emosi bang, saya Iya. bilang, pakan puyuh saya aja gaji kalian, saya bilang. Ya, keren. Ya keren, benar-benar. Kadang perlu. Sombong, Ya bukan sombong. tapi seakan-akan tuh kita nggak punya kerjaan gitu. Ya benar.
pakan puyuh saya aja gaji kalian, saya bilang. Pakannya ya, belum hasilnya. Ya inilah, bukannya kita cerita tentang wah beternak puyuh ini cuannya besar, enggak juga. Yang jelas sekarang semua tergantung populasi, Tergantung populasi. tergantung manajemen kita juga, Betul bang. yang gitu kan. Kalau dibilang kita nih peternak, sekedar peternak, saya rasa juga sulit berkembang. Sulit bang, karena faktor DOC payah sekarang bang, susah DOC sekarang bang, Iya benar-benar. susah, dan harganya nggak masuk akal sekarang bang. Oh, sekarang harganya 4.500. Umur sehari 4.000 bang. Iya. Kan umur lumayan. sehari 4.000. Iya benar. Nah jadi nih kawan, inilah saya senangnya kalau ketemu anak muda, ya yang boleh dibilang nggak ada sama sekali kenal dengan peternakan. Jurusan peternakan tuh jauh. Ya jurusan filsafat itu tentang pemikiran ya boleh dibilangnya. Iya, logika. Tentang ya itu kalau kerjanya kemana biasanya? Biasanya sih kerjanya bisa di dosen. Psikologi, bukan? Bukan, dia beda bang, psikologi. Mungkin bisa di dosen, terus kalau kemarin nengok seleksi CPNS Ya. itu di BIN, intelijen. Oh, bagian itu ya. Itulah bang. Nah, jadi peternak kawan-kawan. Siapa aja nih, lulusan apa aja, mau coba ternak puyuh, monggo. Di Jambi, ya kita siap sharing. Siap sharing bang, siap sharing. Di wilayah sini juga nih yang Sungai Bahar, mau belajar ke tempat Bang Bari, boleh. Kalau mau buat kandang ya silakan saja, lihat-lihat di mana-mana ya. Kalau kandang ini gimana ya bang? Nyaman-nyamannya orang. Iya, nyaman-nyamannya saja. Nyaman-nyamannya orang. Nah, bahkan di sini diisi 150. Nah, saya cuma berani isi 25 per kota. Nanti kita review kawan-kawan. Kemarin saya bilang sama Mari, kalau saya 100 aja udah ngeri-ngeri. Nanya beliau, kok ngeri bang? Saya nggak jawab waktu itu. Nah, tapi nantilah kita lihat kandangnya dulu. Nggak masalah, buktinya ya produksinya stabil di atas 90. Di atas 90 sekarang bang. Nah, ini kawan-kawan. Nanti kita review aja untuk kandangnya. Di sini video ini kita buat untuk yang memotivasi bahwa yang beternak burung puyuh ini tidak mesti jurusan peternakan. Bahkan nih, kalau kita kuliah lah ya, entah jurusan apa itu, saya yakin pola pikirnya akan berbeda nih. Iya, Bang. Peternaknya itu mengarahnya beda. Kalau anak kuliah nih, apalagi nih S1 filsafat nih, saya yakin nih, pikirannya mungkin udah 2 tahun 3 tahun ke depan nih. Memang ada target bang. Ada target pasti kan? Pasti ada target bang, karena kita nggak mungkin, saya itu bang, usaha itu sampai selesai. Maksudnya sampai selesai Ya. itu dari telur ini semuanya kita punya, telur ini mau buang kemana nanti, Ya. dari pangkal sampai awal itu selesai bang. Harus dikuasai. Harus dikuasai. Ya. Ibarat kata saya ini sekarang di tengah bang. Masih di tengah. Masih di Benar. tengah. Awalnya belum terpenuhi, Ya. akhirnya belum terpenuhi bang. Karena Nanti pemasaran masih dibantu ya. pemasaran masih dibantu Ya. bang. Pakan juga kita masih beli sama orang. Ya, benar. Nah, ini makanya kita buat sekarang Koperasi Cipta Puyuh Jambi ini untuk merangkul ini. Nanti kita semuanya akan mandiri bersama. Bersama, betul. Kalau untuk cita-cita nih, cita-cita saya bilang ya, berapa targetnya populasi? Kalau sekarang sih bang, 9.000 bang. Target 9.000 untuk rumahan ini Untuk saja. rumahan ini aja. Nah, ini keren. Saya 10.000 mimpinya nih kawan. Gak apa? Kita duluan lah sama Membarik nanti nih. Tapi saya rasa duluan beliau karena beliau Enggak, peletasan sendiri nih. Tapi bukan siapa yang dulu mencapai, tapi kami inginnya di Jambi ini sama-sama sukses. Sama-sama sukses bang, betul. Tentunya silaturahmi, siapapun yang berternak puyuh itu keluarga. Betul. Itu kuncinya. Hmm. Tidak ada boleh dibilang saingan-saingan. Iya. Itu kalau di Jambi ya cukup jauh. Mungkin yang sekitar Sungai Bahar mau belajar ke sini, monggo. Untuk kontak Bang Barik nanti ya boleh saja di Iya boleh. kita di komentar saja nanti kita masukkan kalau ada yang bertanya. Nah, baik kawan-kawan. Semuanya siapa saja yang mau beternak puyuh tidak pandang bulu nih, mau jurusan apa, mau statusnya apa sekarang, mau pegawai ataupun karyawan perusahaan yang besar. Tidak menutup kemungkinan untuk beternak puyuh ini menjadi usaha yang lebih besar bahkan dari gajinya sekarang. Betul bang. Iya. Baik kawan, terima kasih banyak nih sudah menyaksikan video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan untuk menjadi referensi juga nih untuk memulai ide usaha rumahan yang modalnya cukup kecil, bisa dimulai berapa saja, omsetnya pun bisa dikembangkan, Bisa dikembangkan. sesuai target lah ya. Sesuai target. Baik kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga nih Bang Barik sukses dengan Amin, apa yang amin, dicita-citakannya. Peternak puyuh Jambi selalu support. Amin. Apalagi untuk anak muda yang seperti ini. Akan support sampai kemanapun. Ikuti terus channel kami. Tentunya tentang beternak puyuh. Tentang berbagi ide usaha. Salam sehat dari kami, dari Jambi. Ayo beternak puyuh itu asik.